Oke, selanjutnya saya di sini Arfi Rendira Farizi dari kelas 11B nomor absen 7 akan mencoba transformasi geometri yang selanjutnya itu rotasi atau perputaran. Dimana bisa kita lihat rotasi perputarannya terhadap titik pusat 0,0. Maksudnya terhadap titik pusat 0. Bisa kita lihat di nomor 1 yaitu titik asalnya x, y, lalu kita rotasikan 0,90 derajat. Jadi kita putar selama 90 derajat, maka akan menghasilkan bayangannya itu min y, x. Nah, di sini kita akan menguji apakah ini benar atau tidak. Oke. Dan untuk alat mengujinya saya menggunakan yang namanya GeoGebra. Nah, di GeoGebra ini bisa kita pencet start calculator. Di sini sangat lengkap. Ada yang namanya transform, construct, ada line, circle, measure. Nah, di sini kita akan mencoba yang namanya transform, atau transformnya itu lebih detailnya itu rotasi. Sebelum kita merotasikan, kita buat dulu yang mau kita rotasiin. Ini poin A, kita pencet. Lalu misalnya saya mau taruh di 5,5 di sini. Lalu ini titik pusatnya 0,0, kita pencet. Lalu sebelum itu kita pencet dulu si A nya ini, kita klik kanan, kita setting. Jangan A, kita labelnya itu kita ke value atau titik 5,5 ya kan. Oke. Dan kita pencet more. Lalu kita cari yang namanya transform, lalu kita rotasi round point. Nah, ini kita pencet si 5,5 ini, kita pencet dan ke titik pusat B yang saya buat tadi. Lalu 90, kita ke 90 derajat. Nah, ini ada yang namanya berlawanan arus jam dan searah jarum jam. Kita yang pertama akan mencoba berlawanan jarum jam. Kita pencet OK, dan kita lihat si 5,5 ini kita rotasi 90 derajat, maka akan menghasilkan min 5,5.
Ini karena si X, Y nya 5,5, maka kita rotasikan hasilnya tetap 5 lah si X, Y nya. Jadi udah terwujud, namun karena angkanya sama ini jadi membuat kita rancu. Sebelumnya kita ubah dulu ya, kita pindahin si poinnya ini ke 4,3 lah. Oke, dan menghasilkan min 3,4. Nah, yang pertama ini ternyata benar. Jika titik asal X, Y kita rotasikan titik 0,0 titik pusat dan perputarannya 90 derajat akan menghasilkan min Y, X. Nah, dan ternyata benar. 4,3 kita rotasikan 0,0 lalu perputarannya 90 derajat menghasilkan min 3,4, dimana min 3 nya ini Y, lalu kita tambahkan min 3, lalu ada 4. Nah, dan selanjutnya kita akan mencoba rotasi yang kedua, min 90 derajat. Jadi kalau misalnya 90 derajat itu berlawanan jarum jam, jadi min 90 derajat itu dia searah jarum jam. Oke, wait, kita coba dulu. Kita pencet si rotate-nya, kita ubah ke min 90. Oke, kita enter dan hasilnya 3,4. Jadi yang minnya ada di 4 atau Y. Jadi titik A 4,3 kita rotasikan B, lalu min 90 derajat atau searah jarum jam akan menghasilkan A aksen itu 3, min 4. Kan? Bisa dilihat. Lalu misalnya kita jangan 0,0, kita coba titik yang mau kita putar itu jangan 0,0, bentar ya. Kita coba dulu, kita delete. Kita ketus, kita buat poin lagi. Misalnya kita buat poin di sekitar 10, berapa ya, 10,10 deh. Lalu untuk yang menjadi objeknya kita coba di 14,14. Oke. Nah, lalu kita tambahin ini deh, kita tambahin line biar dia nyambung. Ke klik kanan, kita setting, kita name-nya kita lihatkan, lalu fix object, udah. Oke. Dan ini kita sudah ada garisnya. Kalau bentar, B nya ini kita hilangkan dulu, kita ganti ke value, lalu yang ini A deh, enggak usah, jangan A. setting juga kita ganti ke value juga. Oke. Misalnya kita mau rotasi kan, kita rotasikan, rotasi, kita pencet, kita pencet si yang mau kita rotasikan itu 14,14, kita rotasikan terhadap 10,10 dan kita mau rotasikan 90 derajat dan berlawanan jarum jam. Kita pencet dan bisa kita lihat menghasilkan 6,14 karena kita rotasikan 90 derajat.
Jadi kalau misalnya kita ini deh, ini kita tarik ke sini. Oke, right. Kita setting, kita matikan. Lalu ininya nih kita gerakkan nih, misalnya si objeknya si 14,14. Lalu kita lihat dia mengelilingi titik pusatnya 10,10. Bisa kita lihat dia mengelilingi kan. Ini yang disebut dengan rotasi. Misalnya kita merotasiin 180 derajat. Tuh, bisa dilihat kita taruh di sininya 12,12 dan menghasilkan 8,8. Ini yang disebut rotasi, dia mengitari titik pusatnya. Oke. Dan untuk rotasi tersendiri dia mempunyai rumusnya. Rumusnya itu apa ya? Kita cari dulu ya, rumus si rotasi transformasi. Nah, ini dia rumusnya. Untuk misalnya x, y, dan kita merotasikan ini, kayaknya ini rumus terhadap 0,0 ya. Untuk mencari x aksen dan y aksennya kita gunakan cos theta min sin theta, cos theta, dan tetanya ini perputaran yang mau kita gunakan. Misalnya 90 derajat, berarti kita gunakan cos 90. Nah, apabila kita mau menggunakan titik pusatnya bukan 0,0, berarti mana ya? Pada pusat AB, maka kita harus mengurangi x dikurang A, y kurang A, lalu x aksen kurang A dan y aksen kurang B untuk titik pusatnya bukan 0,0. Kayak tadi kita coba yang titik pusatnya itu 10,10. Nah, itu dia. Dan itu saja mengenai rotasi pada transformasi geometri. Sekian dari saya. Dan dilanjut mengenai refleksi. Nama saya Anagita Syafitri dari kelas 11B nomor absen 6. Di sini saya akan memberikan tutorial terkait transformasi geometri bagian refleksi. Oke, jadi di sini tentu saja kita udah masuk ke bagian website GeoGebra, dan di sini kita langsung aja klik point dan menitikkan di titik-titik atau di bagian-bagian yang kita inginkan. Misalnya saya di sini ada A, B, dan C ya, di sini. Oke, lalu selanjutnya kita cari poligon. Poligon ini jadi hubungan ke A, B, C, dan juga balik lagi ke A. Oke. Dan di sini kan emang karena agak penuh, jadi ini kita kembalikan. Ini kita pencet garisnya dan kita hilangin labelnya. Jadi show label, jadi dinonaktifkan. Oke. Dan ini dikeluarin yang masih di dalam objek. Oke, selanjutnya ini kita kasih poin lagi di sini di titik 2,4. Dan sekarang kita cari mau merefleksikan ke poinnya. Jadi di sini kan masih agak error, jadi kita pencet objeknya dulu, pencet titik, dan juga langsung keluar hasil refleksinya sesuai dengan titiknya. Nah,
sebenarnya kita juga bisa menggunakan garis, tapi di sini kita hubungin dulu pakai segmen. Oke, kayak gini ya teman-teman, dan titiknya dijadiin, garisnya dijadiin titik-titik ini, dan di sini udah bisa digerakin. Jadi nanti dia akan, karena ada refleksinya sesuai titik, jadi dia akan mengikuti titiknya. Jadi kita bisa pindah-pindahin titiknya. Di sini juga bisa, yang tadi saya bilang, terkait menggunakan garis. Misalnya di sini dia sama dengan mx plus 4 tuh. mx plus 4 nih, kan udah ada nih garisnya. Terus kalian bisa ke setting, terus ke slider. Oke, ini ganti ini min 10, dan di sini 10. Oke, dan di sini jadi deh untuk refleksinya. Nah, ini bisa refleksi untuk garis, jadi kayak menyesuaikan aja kalian butuhnya apa. Sekian tutorial GeoGebra bagian refleksi dari saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya dari proses transformasi ini adalah proses dilatasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kembali diri saya Nabila Fadila Aulia dari absen 24 dan dari kelas 11B. Sama seperti teman-teman saya yang sebelumnya, yaitu kita melakukan proses transformasi ini dengan menggunakan web GeoGebra, maka di proses dilatasi ini juga akan menggunakan web GeoGebra ya teman-teman. Di sini saya sudah buka di web Chrome, melalui Chrome saya, yaitu adalah web GeoGebra-nya. Langsung kita eksekusi aja ya, dan pencet Start Calculator, teman-teman. Nah, teman-teman, dari proses dilatasi ini, kita butuh 3 komponen penting nih. Yang pertama adalah gambar, kedua adalah titik pusat, dan yang ketiga adalah web GeoGebra sendiri. Karena untuk mengeksekusi proses dilatasi ini, kita butuh GeoGebra. Nah, pertama-tama gimana sih, Kak, kita lakukan proses dilatasi ini? Pertama-tama, kita harus save foto ataupun gambar logo, apapun yang kalian pengen perbesar ataupun perkecil. Karena kan dilatasi ini pada dasarnya adalah proses perbesaran ataupun pengecilan suatu objek, ya teman-teman. Nah, di sini saya udah save fotonya. Bisa aja langsung kalian pencet tools. Jadi setelah kalian udah save foto kalian, ataupun logo, bisa langsung pencet tools. Lalu pencet image, ya teman-teman di sini, di bagian media. Cukup sedikit scroll ke bawah dan pencet image. Dan pencet browse, teman-teman. Lalu inilah gambar yang akan saya lakukan proses dilatasi. Kita perkecil dulu ya teman-teman, biar nggak terlalu mengganggu. Kita taruh di bagian sini, biar lebih jelas dan lebih kelihatan nanti gambarnya. Gini ya. Oke. Di sini. Nah, titik A dan titik B yang ada di sisi gambar itu bukan titik pusat ya teman-teman, tapi itu adalah titik koordinat di mana gambar itu berada. Berarti titik koordinat di A dan juga titik B gitu teman-teman. Lalu gimana Kak cara bikin titik pusatnya? Nah, untuk bikin titik pusatnya itu bisa kalian langsung pencet yang plus dan input ini. Lalu kita pencet dan kita bikin titik pusatnya. Di video kali ini, spesial, saya akan melakukan 3 perbandingan titik pusat, yaitu titik D, titik H, dan titik S, yang nanti terdiri dari dua-duanya titik positif, titik pusat dua-duanya positif, dua-dua titik pusatnya dua-duanya berada di 0, lalu yang terakhir adalah titik pusatnya berada di negatif. Oke, langsung aja kita masukin. D kita masukin ke dua-duanya positif ya teman-teman, berarti 2,5 gitu ya. 2,8 kali ya. Oke. Lalu titik H saya beri di 0,0. Lalu titik S ada di negatif 3 dan negatif 7 gitu. Sebentar, saya ada kesalahan. Oke. Kita ulang. S-nya itu ada di negatif 3, negatif 7, teman-teman. Oke, kita udah dapat. Titik D udah ada, titik H udah ada, dan titik S juga udah ada, teman-teman. Kita perkecil biar lebih kelihatan. Nah, untuk dilatasinya, sama seperti teman-teman yang lain, kalian bisa langsung pencet tools di bagian kiri page GeoGebra, lalu sedikit scroll ke bawah,
Nah, lalu kalian harus pencet more dulu teman-teman, karena di beberapa web atau beberapa PC ataupun laptop tidak langsung kelihatan ya. Di transform ini cuma ada 3 kalau nggak perlu pencet more. Itu cuma ada reflection line, point, dan juga translate. Kita pencet more, lalu kita scroll ke bawah sampai transform, dan langsung ketemu delete from point. Nah, dari GeoGebra dikasih tahu sendiri, untuk melakukan delete from point, itu pertama kita butuh object, center point, dan end factor. Langsung aja kita eksekusi, pertama-tama dari titik pusat D, teman-teman. Kita pencet gambar, kedua kita pencet titik pusatnya D, dan kita lakukan perbesaran. Misalnya kalian mau perbesarannya itu 2 gitu ya. Pencet oke. Nah, berarti titik D itu perbesarannya ada di sini. Algebranya kita bisa lihat di sini 2,8 gitu ya teman-teman. Lanjut kita ke titik pusat yang H ya teman-teman di 0,0. Sekarang saya mau coba perkecil ya teman-teman. Berarti kalau diperkecil itu berarti harus kurang dari 1. Bisa negatif ataupun 0 gitu ya. Misalnya saya mau di 0,3 gitu teman-teman. Tap dan enter. Nah, langsung bisa kelihatan perkecilannya. Versi lebih kecilnya ya teman-teman di sini. Nih, jadi untuk melakukan dilatasi ini kalian kalau mau dilatasi selanjutnya atau dilatasi komposisi dilatasi, itu kalian jangan pencet yang versi bayangannya, tetap harus pencet yang gambar yang ini ya, teman-teman, gambar awal. Karena nanti nggak bisa, kan ini bayangannya aja. Tuh, ini versi kecilnya, versi mininya teman-teman. Nah, untuk yang S di min 2 ini, saya akan coba dilatasi dari faktornya itu negatif, teman-teman. Berarti akan terjadi apa nih kalau misalnya negatif? Misalnya negatif 2, teman-teman. Oke, tuh. Misalnya langsung kita lihat teman-teman di sini, kalau misalnya kita pencet negatif, dia akan menghasilkan gambarnya terbalik ya teman-teman. Tuh, gambarnya terbalik dan berada di negatif ya, di sumbu X negatif dan Y negatif. Karena kan tadi titik pusatnya negatif dua-duanya. Nah, teman-teman, kita udah melakukan dilatasi yang pertama di titik D di 2,8 menghasilkan dengan perbesaran 2 kali. Lalu ada di titik H dengan pengecilan 0,3 dan juga di titik S dengan perbesaran 2 tapi negatif 2 ya. Dan dia terbalik, teman-teman. Terbalik dia. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sekian dari proses transformasi yang dilakukan oleh kelompok kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.